Astagfirullahaladzim, Pak. Itu tidak memungkinkan saya, biar saya bisa dengan jasad saya daripada berpisah dengan jemaat, Pak. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya, sosok Huzur adalah sosok yang istimewa. Dan beliau bukan orang biasa dan bukan manusia biasa. Sebab di dalam diri beliau terpancar suatu sinar. Lihat di wajah beliau itu kelihatan ada cahaya yang menembus ke dalam rasanya. Jadi kalau bertatapan dengan Huzur, apalagi secara langsung gitu, menggenggam tangan beliau rasanya saya tidak mau lepas. Jadi rasanya bagaimana kalau Huzur itu kalau bisa kita meluk beliau lama gitu. Rasanya seperti itu. Tidak ada wujud lain yang kita bisa mengagumi beliau seperti itu. Itu adalah wujud yang luar biasa buat saya. Banyak sekali, Pak. Saya bertemu langsung pertama dengan Huzur yang keempat, Pak. Waktu itu beliau berkunjung ke Padang. Saya ditunjuk waktu itu sebagai seksi acara dan ketua panitia menyerahkan ke saya cari mobil yang bagus. Mobil yang bagus itu kalau di Padang waktu itu masih kurang, Pak. Kurang banyak. Jadi ada suatu dealer mobil yang mau percaya kepada saya, kalau Pak Nas yang bawa silahkan. Jadi begitu mobil itu saya bawa, waktu itu mobil Mercy berapa saya nggak tahu. Jadi begitu saya kan ketua panitia, ketua seksi acara saya. Begitu oleh ketua panitia, Bapak jangan bawa mobil. Bapak atur acara sedemikian rupa, bawa mobil biar orang lain. Jadi dilematis juga buat saya, orang lain mempercayakan kepada saya, tapi di satu sisi saya oleh panitia tidak boleh. Jadi dilema, tapi bagaimana ini karena ini perintah atasan dan untuk kebaikan Huzur barangkali, jadi saya serahkan orang mobil itu. Saya ngatur Huzur, tapi saya berkali-kali ketemu dengan Huzur. Ya. Yang terakhir waktu itu saya berapa kali ketemu dengan Huzur, saya memegang tangan beliau. Yang saya sekarang masih saya rasakan lembut tangan beliau itu, saya rasakan sampai sekarang. Itu beliau mau berangkat, saya dengan istri saya dipanggil oleh beliau dengan istri saya waktu itu ikut. Saya sempat berfoto bersama bertiga dengan beliau. Jadi itu Huzur yang keempat. Kalau Huzur yang kelima, saya ketemu dengan beliau itu 2006 di Singapura. Nah waktu itu saya sengaja untuk saya cari kamera untuk saya beli kamera, saya bawa mau saya ngambil foto dengan Huzur waktu itu. Tetapi saking begitu melihat beliau, saya gemetaran gitu, sehingga kamera itu lepas. Jadi itu yang saya nggak bisa sedangkan anak-anak saya, istri saya sudah siap tapi akhirnya orang lain yang nggak usah ambil kamera itu, silakan biar kami yang ambil. Jadi itu yang terkesan saya sampai sekarang dengan Huzur yang kelima seperti itu. Dan tahun 2013 saya ketemu lagi dengan Huzur. Waktu itu saya sengaja nggak bawa apa-apa karena nggak bawa kamera lagi, serahkan kepada panitia saja gitu. Karena waktu itu waktu juga terbatas. Nah, tapi sempat kami ngambil gambar dengan Huzur waktu itu. Jadi menurut saya beliau Huzur baik yang keempat maupun yang kelima luar biasa buat saya gitu. Rasanya menusuk ke dalam jiwa, ruh beliau itu seperti itu. Tidak bisa saya bayangkan gitu. Jadi banyak hal yang saya walaupun cuma beberapa kali ketemu, tapi rasanya beliau itu adalah rasanya beliau itu menggenggam kita gitu.
itu rasanya seperti itu. Kalau saya merasa Pak, jalannya kehidupan saya ini itu tidak terlepas dari doa huzur terutama Pak. Saya selalu walaupun mungkin tidak secara periodik saya berkirim surat kepada huzur, tetapi baru akhir-akhir ini yang rutin. Mungkin sebulan sekali ya, baru akhir-akhir ini karena sudah ada link seperti itu. Tapi dulu kan manual Pak. Manual kita kadang-kadang kirim surat pakai dengan email itu beberapa kali, tapi itu nggak sempat masuk. Tapi yang sering itu pakai fax gitu, itu yang sering saya lakukan. Tapi walaupun tidak, tapi apapun yang saya minta waktu itu saya ajukan ke huzur, dapat Pak. Yang pertama contohnya saya punya anak laki-laki, anak pertama saya 1, 2, dan 3 itu laki-laki. Saya mohon ke huzur, ya huzur doakan mudah-mudahan anak saya kalau bisa saya dapat anak lagi, yang keempat perempuan. Alhamdulillah Pak, saya dikasih anak keempat perempuan. Dan yang kelima saya sebenarnya tidak ada mohon, tapi dapat lagi anak perempuan nomor 5 gitu. Jadi anak saya 5 Pak. Itu berkat doa huzur. Kalau saya yakin itu adalah doa dari huzur gitu. Saya dulu tinggal agak jauh Pak dari masjid, kalau di Padang itu agak jauh, kurang lebih 1,5 kilo atau 2,5 sampai 2 kilo lah Pak. Tapi waktu itu saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau bisa nanti saya di akhir-akhir saya mau cari rumah dekat masjid ini, lingkungan masjid. Hari tua saya akan saya habiskan di masjid. Alhamdulillah Pak, saya tahun 2003 dikasih kesempatan oleh dapat membeli rumah Pak, walaupun itu atas bantuan juga dari saudara-saudara saya gitu. Di alhamdulillah saya sekarang ke masjid itu cuma 10 menit Pak jalan kaki. Itu saya yakin itu adalah doa, pengabulan dari doa lewat huzur saya sampaikan gitu. Astagfirullahaladzim Pak. Itu tidak memungkinkan saya, biar saya berpisah dengan jasad saya daripada berpisah dengan jemaat Pak. Tidak mungkin akan itu saya tinggalkan Pak. Untuk dunia ini untuk apa Pak? Mau cari dunia apa gitu? Kita sudah berada di dalam rel yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita akan mencari dunia lain atau tempat lain Pak. Ini adalah kehidupan dalam hidup saya Pak. Tidak mungkin Pak. Biarlah saya berpisah dengan diri jasad saya daripada berpisah dengan jemaat, dengan khilafat. Itu Pak. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेद